yang kecil-kecil yang tadi kita sebutin. Nah, kalau motor di dalam ruangan enggak, motor kan enggak di dalam ruangan, ya. Dia ada di mana-mana. Tanah ada di ruangan enggak? Enggak. Peralatan dan mesin ya mungkin ada di ruangan, tapi dia tetap sifatnya spesifik kan. Nah, KIB itu adalah untuk mencatat barang-barang yang tidak dicatat di dalam DBR. Biasanya ini adalah aset-aset besar. Nah, aset-aset besar ini gunanya untuk apa? Ya, jadi kita misalnya di kendaraan bermotor, kenapa dia masuk KIB? Ya, jadi KIB itu kita bisa lihat informasinya, motornya dan sebagainya, tahun perolehannya dan sebagainya gitu ya. Dan KIB itu jadi dasar untuk penetapan penghapusan. Jadi kalau misalnya ada penghapusan barang, ya si pejabat penghapusan barang itu akan ngecek KIB-nya. Berapa KIB-nya? Lalu berapa penyusutannya? Lalu apakah sudah bisa dihapuskan dengan umur ekonomis atau umur manfaatnya atau masih bisa diperpanjang? Nah, itu semua akan dilihat. Nah, begitu dia dihapuskan maka dihitunglah dari KIB-nya. Begitu diperpanjang maka KIB-nya disesuaikan. Berapa umur ekonomis baru dan sebagainya. Nah, ini sudah dipelajari belum waktu di manajemen aset? Belum Pak, sampai dokumennya Pak. Tidak mendapat mata kuliah manajemen aset Pak. Iya, BMN maksud saya. BMN kan sama aja. Enggak sampai ke dokumen-dokumennya gitu Pak. Cuman kayak tata caranya aja. Oh, ya kalau itu masih belum ada bayangan dong ya. Ya, tapi nanti coba baca, sambungkan dengan yang kita pelajari supaya ini ya, apa namanya, dalam belajar itu kan kalau kita sudah touching itu baru bisa wah gitu ya. Dokter kalau meriksa mayat baru dia bisa mengobati pasien. Kalau misalnya kalian nggak bisa, ini ibaratnya kan mayatnya. Jadi ngelihat aplikasinya baru bisa berpikir tentang yang tadi itu. Ya, sebelum dia meriksa mayat pasti teori juga lah. Nah, ini coba dikawinkan, kalian dipelajari ya supaya nyambung gitu loh. Kritis sedikit gitu loh. Aplikasinya bikin ini dipelajari di mata kuliah BMN gimana? Nah, itu disambungin. Kok ini nggak nyambung ini ya? Nah, itu diskusikan kayak gitu. Ya, jangan didiamkan. Nanti kalau didiamkan jadi waste ya. Jadi waste itu sampah. Jadi di dalam otak kita itu nggak ada manfaatnya, malah jadi waste memori. Jadi memori yang ngabis-ngabisin memori di otak kita aja. Jadi coba ya dibangkitkan lagi ya. Dibangkitkan lagi dengan mengawinkan antara aplikasi ini dengan bahan-bahan yang sudah kalian dapat. Ya, harusnya bisa disambungkan ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, keluar nih, Mbak. Nah, KIB nanti didalamin lagi. Ya, ini keluar. Nah, kita lihat biasanya kan kalau kalian di mana? Di ruangan gedung J, gedung I, itu kan biasanya ada label di tiap barang ya. Label inventarisnya. Nah, di sini dicetaknya di mana? Dicetak di sini. Coba pilih buku daftar. Di situ ada label. Ada nggak? Nah, itu. Coba pilih. Nah, kita akan cetak label meja kayu. Pilih dulu barang di sebelah kanan, kode barangnya. Ya. Meja kayu. Oke. Nah, itu biarkan aja. Lalu pilih cetak. Nah, ini. Pernah lihat nggak ini? Pernah Pak. Pernah Pak. Gimana kalian lihat? Meja kampus. Meja Ini. Ya. Jadi ini adalah label yang kalian bisa lihat di sana. Nah, ini kode-kode ini harusnya sudah dipelajari di BMN juga ya. Kode 3 itu apa, 5 itu apa, 2 apa dan seterusnya. Ini kan kodifikasi barang
ya harusnya sudah dipelajari. Nah, ini ditempel, ya, ditempel sebagai bukti bahwa itu barang milik pemerintah, ya, ditempel. Biasanya dia pakai alat apa namanya, kayak ada lemnya gitu tuh, kertas yang ada lemnya, apa namanya itu, stiker gitu ya. Nah, dicetak, atau kalau ada yang lebih ini lagi, dipres ya, dipres ke tempatnya tadi, ke barangnya. Oke, kita keluar. Ya, kita lanjut nanti di explore lebih jauh, ya, keluar. Kita masuk ke berikutnya. Nah, setelah buku ada namanya laporan. Coba cek laporan. Nah, laporan di sini ada beberapa. Ini laporan sifatnya manajerial ya. Jadi misalnya mau lihat laporan terkait dengan KPB ya. Coba ya, yang paling atas. Ya. Nah, di sini kalau mau gabungan, kita pilih gabungan, intra dan ekstra, terus pilih tahunan aja. Kemudian coba diproses. Ya, di sini akan menghasilkan laporan yang terkait dengan seluruh aset ya, baik itu intra dan ekstra. Ya, bertambah berapa ya? Karena kita kan merekam perekaman ya, sedia apa BMN masuk. Kalau nanti ada BMN keluar, berarti nanti akan muncul di sebelah kanannya. Ya, nah ini ya, termasuk juga nilai per 31 Desembernya disebutkan. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk manajerial. Oke, lanjut. Keluar. Nah, ada beberapa jenis laporan lagi. Nah, ini nanti di-share dipelajari sendiri. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sebelah kanan utility, coba utility. Nah, ini adalah proses ya, menerima data dari persediaan, menerima dari pembantu, ya, menerima dari terus mengirim ke Wapawe, mengirim ke Siman dan sebagainya lah, ya. Nah, ini adalah proses bisnis integrasi dengan sistem lain, ya. Nah, itu yang udah kita pelajari yang di poin nomor 3 tuh, penerimaan dari persediaan, coba. Ya. Nah, ini ya, kebetulan kita bikin persediaannya kemarin pakai aplikasi, pakai Satker KPPN percontohan. KPPN khusus ya, penerimaan. Nah, sekarang kita pakai Satkernya Balai Besar. Nah, tugas kalian nih, nanti coba di rumah praktekkan bagaimana proses penerimaan ini, ya, penerimaan dari persediaan dengan menggunakan aplikasi persediaan yang Satkernya adalah Balai Besar Karantina Pertanian. Jadi coba kalian input data persediaan dengan Satker Balai Besar Karantina Pertanian, mau apa Pak yang diinput terserah, ya. Yang jelas jangan 1 atau 2, ya beberapa lah barangnya. Kemudian ditransfer ke SIMAK ini, ya. Kalau sudah ditransfer, coba klik laporan, Mbak. Pilih laporan. Di situ ada posisi BMN di neraca, coba. Nah, ini nanti per semester boleh, tahunan boleh, silakan. Ya, coba proses. Ya, besarin. Nah, harusnya nanti di sini akan muncul persediaan. Ya, nanti dicek. Kemudian coba keluar dari sini. Ya, keluar. Lalu ya ini tutup aja. Ya, ini berdasarkan kelompoknya. Oke, tutup. Kemudian laporan, coba. Di situ ada laporan, nah itu persediaan. Ya. Nah, ini. Coba dibesarin. Bisa diklik ya? Nah, data persediaan tidak ada karena belum di-input. Nah, tugas kalian nanti memunculkan ini, ya. Jadi minggu depan, di minggu terakhir saya ingin lihat sudah ada muncul di laporan barang persediaan. Bisa dipahami? Bisa, Pak.
Bisa, Pak. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu pesan saya ya. Coba Mbak di rumah baca lagi ya, pokoknya baca deh. Ya, baca terus ya. Tingkat 3 harus banyak baca. Praktek, baca, praktek. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, ini ya. Ingat tadi saya bilang, aplikasi itu hanya tools. Jenderal lapangannya adalah proses bisnis. Ya, proses bisnis. Jadi harus bisa menerjemahkan proses di aplikasi itu sejalan dengan yang kami pelajari. Kalau ada lag, kita diskusi. Gitu, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu pertemuan kita. Terima kasih, selamat siang, selamat makan siang. Mudah-mudahan sehat-sehat semua. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. kembali. Izin live ya.